TB, ada yang bisa dibantu? Pak, tolong saya, Maaf, Pak. ini dengan siapa ya? Halo? Saya nggak kuat, Pak. Halo, Mbak? Maaf, suaranya nggak jelas, Mbak. Ini dengan siapa ya? Halo? Sekitar jam 1 malam itu ada telepon dengan artikulasi pembicaraan tidak jelas. Jadi saya bilang, Mbak bisa nggak lalu chatting aja gitu kan, nomornya dan nomor WA-nya. Dia chatting dan ternyata dia itu pasien TB yang sudah pengobatan tapi belum bisa makan pada malam itu. Mbak posisinya di mana gitu kan? Dia bilang di Kecamatan Senen gitu kan. Hampir keluarganya sih kayaknya kena semua. Yang pertama kita dapat laporan dari warga, baik itu RT dan juga tetangganya. Dan juga kader TB kita yang ada di wilayah RW 4 melaporkan kepada Kasih Kesra Kelurahan Senen, dan akhirnya melaporkan berjenjang ke Lurah, dan akhirnya disampaikanlah kepada Puskesmas Kecamatan Senen. Saya Indah Lestari. Kalau kata emak, Indah itu cakep. Lestari itu abadi. Jadi biar cakepnya abadi. Tapi kayaknya nasib saya gak cakep kayak nama saya. Kenapa Tuhan ngasih cobaan yang begitu berat buat saya? Padahal saya orang susah. Pada tahun 2022, saya terdiagnosa penyakit TBC. Tiba-tiba berat badan saya turun drastis, batuk dahak, bahkan keluar darah. Saya juga demam menggigil dan sangat lemah. Sebelum saya sakit, memang beberapa belakangan saya memang sering begadang. Nah, kayak kurang jaga makan, kurang jaga kesehatan. Udah gitu karena efek pandemi, jadi kayak banyak pikiran lah. Efek dari banyaknya pikiran yang numpuk pas pandemi itu, dan itu karena saya nggak kerja. Udah hampir 2 tahunan saya nggak kerja. Mungkin efek pikiran juga. Setelah saya dapat kerja, kerjanya pun lumayan berat dan lumayan menyita waktu, sampai saya tuh kayak lupa makan, lupa jaga badan, pulang-pulang yang begadang. Nah, ada satu momen di mana saya naik angkot itu ketemu sama ada kakek-kakek. Ya, saya awalnya nggak tahu ya, mungkin karena memang saya nggak punya ilmu apa tentang TB atau apa gitu. Cuman saya menduga. Saya penetinya bapak, pas saya naik angkot, saya ketemu bapak itu kayak menunjukkan gejala-gejala yang aneh gitu, kayak napasnya susah, udah gitu seperti gemetaran, banyak berkeringat banyak, dan seperti orang yang benar-benar kelelahan gitu. Kalau udah ada dorongan dari kader, dari masyarakat setempat itu kan buat mendorong dia buat sembuh, ya kemungkinan bisa sembuh. Saya itu tinggal 11 orang di dalam satu rumah. Ukuran rumahnya cuma 3x3. Jadi tidur kita tuh gantian, ibarat kata hip-hipan lah. Kadang saya juga suka tidur di luar, kadang juga di masjid, karena saya kasihan pada numpuk di situ semua. Nggak apa-apa deh, saya ngalah. Biasanya kita juga ngelakuin aktivitas di dalam, menjemur di dalam, masak di dalam, semua di tempat yang sama. Tempat tidurnya di situ juga, namanya juga rumah petak. Ya, begitulah keadaannya. Apa yang mau diharapin? Saya rasa hampir OD, karena saya sempat minum 9 obat. 9 obat batuk yang berbeda-beda. Karena saya saking frustasinya, ini kok batuk nggak hilang-hilang. Karena saya tiba-tiba merasa kayak nggak bisa napas dan panik. Entah kenapa saya merasa karena serangan panik. Cuman alhamdulillah waktu itu ada yang mau bantu saya. Itu teman Facebook saya. Saya ingat banget itu orang, saya banget. Nah, dia bilang katanya, ya udah aku bantu kamu buat periksa, aku bantu transport.
lanit orang biasa lihat ke puskesmas, dan itu kondisi saya sudah kacau. Saya udah jalan, saya udah langkah demi langkah, napas saya udah racun, udah berat sekali. Pas saya datang ke puskesmas pun melalui pemeriksaan awal screening itu saya ditanya, saya langsung diarahkan ke poli TB, poli paru. Nah, pas ketemu sama ibu dokter Ana, seharusnya tuh ibu dokter Ana udah nggak meriksa orang lagi. Cuman setelah melihat kondisi saya, setelah manggil nama saya, lihat kondisi saya, dia langsung kayak bela-belain saya. Pokoknya kamu harus periksa hari ini juga, dahak hari ini juga. Nah, di situ saya udah mulai lebih kacau lagi, lebih was-was lagi, kayak ini kenapa, kayaknya parah banget itu. Pas dicek dahak, saya dikasih beberapa obat buat batuknya, sama buat penafsu makan, sama buat lambung. Akhirnya setelah dicek dahak, saya disuruh pulang. 2 hari kemudian saya disuruh balik lagi, dan ternyata benar saya positif TB. Saya ingat banget yang saya minta waktu itu, saya minta uang. Sebenarnya minta bantuan uang itu bukan untuk berobat kayaknya, tapi lebih saya ada niat uang itu bakalan saya kasih ke orang tua saya. Sisanya mau saya pakai ongkos. Saya mau kancol. Saya mau bunuh diri. Cuman karena waktu itu saya pikir kayak saya masih punya orang tua, jadi nggak bisa. Saya tidak pernah menyangka ternyata hari itu adalah hari terakhir saya tidur bersama emak. Pada tanggal 5 Juni tahun 2022, emak meninggal karena penyakit dalam. Hati saya sangat hancur, pikiran saya kacau. Emak yang selalu membuat saya semangat hidup, sekarang udah gak ada. Apakah saya masih sanggup hidup? Sampai akhirnya waktu itu abang saya bilang, salah kalau misalnya gak mau minum obat, gak paling mati. Cuma ingat, kalau mati, yang doain orang tua siapa? Yang ingat sama orang tua siapa? Ya Allah, jauhkan saya dari rasa ketakutan dan keputusasaan ini. Kuatkan saya untuk menghadapi semua cobaan ini. Saya sadar, saya tahu cobaan berat ini adalah ujian yang harus saya lewati. Masih banyak ribuan, bahkan jutaan orang di luar sana yang punya penyakit, bahkan mungkin lebih berat. Saya ikhlaskan semua yang terjadi. Dan saya optimis bisa melewati ujian yang kau berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bisa. Iya, batuk mulu dia. Yo, itu jadinya TBC tuh, bilangin tuh ke Pak RT tuh. Soalnya kan kita bukan kayak begitu. Iya, dia minta rujukan itu ke rumah sakit dia. Iya, buat berobat dia, buat dirawat. Gue juga bingung tuh bilang Pak RT. Semenjak saya diketahui TB, ada yang langsung buru-buru mukanya pakai kerudung,
Ada juga yang beberapa yang bahkan pas saya lewat dia kayak minggir gitu. Sampai badannya tuh kayak hampir nempel tembok. Wah, saya udah mulai merasa kayak wah kacau nih. Kayaknya hikmah saya itu negatif banget. Sempat setelah beberapa kejadian itu saya nggak mau keluar. Saya mau di rumah aja. Cuman kalau dipikir-pikir kalau saya di rumah aja, saya nggak bakal proses penyembuhan saya bakal lama dong. Karena kan salah satu yang membuat proses penyembuhan TB bisa berjalan dengan sesuai itu karena olahraga dan harus rajin cari sinar matahari. Ya sebenarnya emang sangat penting. Jadi kalau TB itu jangan kita hindari, seharusnya kita rangkul untuk istilahnya untuk suruh mereka berobat lah biar sembuh kayak gitu kan. Kalau kita tinggalkan gitu aja ya sama aja bohong, sama aja hitungannya ngebunuh diri kita sendiri hitungannya. Saya pernah ya, saya benar-benar lagi nggak ada duit sama sekali. Karena kan udah nggak kerja, nggak pegang uang pada handphone. Saya kelaparan. Akhirnya saya nongkrong aja depan rumah sambil jongkok, nahan perut sakit. Alhamdulillah ada aja yang ngasih duit recehan. Saya kumpulin untuk beli makan. Waktu itu Indah yang saya tahu kira-kira sudah sekitar 9 bulan sampai 1 tahun gitu dia berobat TB. Sebenarnya udah lebih mending ya daripada foto-foto sebelumnya yang sangat kurus, sangat kuyu mukanya, terus istilahnya kayak tidak berpengharapan dan tidak punya apa-apa lagi gitu. Jadi ya udah hidup hanya hidup gitu. Sebenarnya yang lebih mengenaskan adalah kondisi rumahnya atau kondisi lingkungan tempat tinggalnya sendiri. Dan ya kenapa Indah bisa terkena TB? Bisa juga karena kondisi lingkungan yang sangat tidak memungkinkan untuk penyembuhan tersebut. Tuberkulosis ini cara menularnya adalah dengan melalui udara. Contohnya begini ya, bila seseorang pasien TB paru batuk, begitu ya, itu bersama dropletnya juga akan keluar kuman TB. Kuman ini ukurannya sangat kecil, tidak terlihat oleh mata, dan tidak punya gaya berat sehingga dia melayang-layang di udara. Dan orang yang kemudian lewat di udara yang terkontaminasi oleh kuman tuberkulosis ini, tentu secara otomatis akan menghirup udara tersebut yang juga kuman TB-nya masuk. Ini kalau dari sisi arsitek ada beberapa kriteria rumah sehat itu kita punya keandalan bangunan. Jadi minimal itu udara dan hawa itu masuk ke dalam rumah. Karena udara sama matahari itu sebenarnya gratis. Udara juga sebenarnya gratis. Tapi pada waktu saya melihat rumahnya Indah itu semuanya tertutup. Itu 2 lantai dan semuanya ngeblok, ketutup. Jadi gelap, pekat. Nah terus dihuni oleh sekitar 10 orang. Jadi ada kakaknya dan keluarganya. Nah itu jemur baju di situ, kadang masak di situ, terus melakukan aktivitas semuanya hanya di dalam kamar. Dan itu lingkungannya rumahnya itu hanya 3x3. Jadi 3x3, 2 lantai, dan itu dihuni oleh 10 orang. Faktor lingkungan. Jadi kondisi padat penduduk yang rumahnya berdekatan, orang berdesak-desakan, ini bisa kemungkinan kalau ada saja 1-2 orang yang sakit TB, itu akan sangat mudah sekali orang sekitarnya akan tertular. Makanya orang yang di lokasi padat ya, apalagi rumah tersebut tidak ada jendela, tidak ada sinar matahari yang masuk. Nah ini satu hal ya, saya ingin menyampaikan bahwa kuman TB itu sebetulnya bisa mati oleh sinar matahari. Setelah saya bertemu Ibu Afita, semangat hidup saya mulai tumbuh. Dengan segala bantuan dari banyak pihak, rumah saya yang tidak layak, tidak ada harapan,
dibangun menjadi rumah yang penuh harapan. Setelah dari POP TB disetujui suspek didapat Indah, kemudian kita tinjau lokasi-lokasi tersebut dan lokasi Indah itu sangat memenuhi kriteria untuk kita bedah. Nah, kondisinya sekarang rumahnya Indah, jadi bisa jemur baju di atas dan lebih sehat. Jadi baju cepat kering, terus udara juga perputarannya lebih sehat. Penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Penyakit TB bisa disembuhkan asal minum obatnya sesuai dosisnya dan durasi atau lama pengobatannya juga sesuai, yaitu 6 bulan. Memang ada kemungkinan tertular di terminal, di kereta api, di mall, mungkin di angkot, bisa jadi. Tapi jangan lupa, rumah dan lingkungan sekitar mungkin juga menjadi sumber penularan. Kita perlu memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bagaimana penyakit tuberkulosis itu, bagaimana penularannya, bagaimana pengobatannya, dan bagaimana pencegahannya. Saya kira kalau masyarakat sudah terdidik dengan hal-hal tersebut, mereka juga tidak akan menstigma penderita tuberkulosis seperti yang dulu-dulu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita harus memberikan pengetahuan juga, edukasi kepada tenaga kesehatan, agar mereka di dalam memberikan pelayanan, itu juga tidak melakukan atau memberikan stigma kepada pasien tuberkulosis. Karena kalau petugas kesehatannya sudah memberikan informasi atau gelagat ya yang mendiskriminasi, maka nanti masyarakat juga akan merasa juga. Dan jangan memberikan stigma atau diskriminasi terhadap pasien TB. Take action, no discrimination. Take action, no discrimination. Untuk pertama kalinya, semangat hidup saya terus menumbuh, sampai besar keinginan saya untuk hidup. Saatnya, saya menata kembali kehidupan saya. Saya akan mulai mencari kerja untuk melanjutkan perjuangan hidup saya. Saya suka pelajaran bahasa Inggris dan matematika, tapi sayangnya, saya cuma kurang percaya diri aja. Sekarang, setiap langkahku merasa berarti. Rasanya bisa menetap lega saja. Saya sudah sangat bersyukur. Nafas yang penuh harapan.